Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS mengenai masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, yang akan Bapak jelaskan selain materi tentang masalah sosial, juga mengenai cara mengerjakan latihan hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai masalah sosial atau permasalahan sosial. Nah, apa itu masalah sosial? Sederhananya, masalah sosial adalah masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat. Biasanya dikarenakan perbedaan antara hal yang diinginkan dengan kenyataannya, dengan realitanya. Nah, contohnya ya, kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, tentunya ingin hidup nyaman ya, nyaman, sejahtera, aman begitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya, hal-hal yang tadi Bapak sebutkan itu kan tidak selalu terjadi ya. Tidak selalu terjadi setiap saat, atau bahkan untuk beberapa orang itu tidak dapat diwujudkan misalnya. Nah, jadi apa yang diinginkan dengan apa yang jadi kenyataannya, ini kan berbeda ya. Diinginkannya yang bagus-bagus, tapi kenyataannya tidak begitu. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan masalah sosial. Nah, lalu contoh dari masalah sosial ini apa aja, Pak? Banyak sekali ya, mulai dari yang sederhana. Misalnya sampah. Nah, di sini siapa yang mau hidup dengan sampah? Tidak ada ya. Semuanya ingin hidup bersih supaya sehat. Nah, tapi kenyataannya bagaimana? Apakah kita masih melihat sampah di pinggir-pinggir jalan? Harusnya kan sampah di tempat sampah ya. Tapi kita masih sering melihat sampah itu bertebaran di jalan-jalan gitu ya. Atau di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, ini juga merupakan masalah sosial. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dibuang di tempat sampah begitu kan, supaya bersih, supaya enak dilihat. Tapi kenyataannya tidak semua tempat seperti itu. Nah, itu contoh yang sederhananya. Contoh lainnya yang lebih kompleks, misalnya kemacetan, ya kan? Siapa yang di sini suka kemacetan? Tidak ada ya. Kemacetan, terus apalagi? Misalnya bangunan liar misalnya. Jadi tempat yang tidak seharusnya ada bangunan, malah jadi ada bangunan misalnya. Contohnya misalnya di trotoar gitu kan. Trotoar kan tempat jalan ini ya, tempat pejalan kaki ya. Tapi malah dihalangi dengan kios-kios gitu ya, atau bangunan. Atau mungkin di pinggiran sungai yang harusnya tidak boleh ada rumah, ini malah jadi ada rumah. Begitu. Kalau misalnya diteruskan ya jelas nanti akan terjadi banyak masalah ya. Mulai dari banjir, terus daerahnya jadi kumuh, jadi kotor gitu ya, jadi tidak enak dipandang dan sebagainya. Masalah-masalah lainnya ada nggak Pak? Banyak sekali ya. Kalian sebenarnya bisa lihat langsung di sekitar kalian. Masalah-masalah apa yang sering dihadapi atau kalian sering lihat di sekitar rumah? Nah, itu bisa jadi adalah masalah sosial. Nah, masalah sosial ini jelas ada penyebabnya ya. Seperti misalnya sampah tadi. Sampah penyebabnya apa? Karena banyak orang yang buang sampah sembarangan, ya kan? Bisa jadi ada sebab-sebab lain ya. Banyak begitu. Tapi salah satunya penyebabnya adalah karena orang sering buang sampah sembarangan. Begitu. Nah, ada penyebabnya, tapi apakah ada solusinya atau apakah ada hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi itu? Jelas ada. Ya, caranya untuk memperbaiki itu adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi bukan cuma masalahnya saja ya, tapi ada juga solusinya begitu. Nah, solusi ini yang harusnya kita sama-sama lakukan. Karena kalau hanya seorang saja
atau segelintir orang saja, maka masalah sosialnya tidak akan selesai. Begitu. Kalau kalian lihat ya di film-film ya, di kota-kota besar di negara lain, itu kan bersih sekali ya jalannya ya. Bahkan kita tidak lihat ada sampah sedikit pun. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kenapa di negara kita, di tempat-tempat tertentu ya, itu masih banyak yang buang sampah sembarangan? Nah, karena tidak ada kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya. Itu gambaran masalah sosial yang ada di sekitar kita. Kalian bisa baca lengkapnya di buku paket dan LKS kalian. Di sana dijelaskan lebih rinci lagi ya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, cara menanggulanginya dan semacamnya, begitu. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang latihan hari ini, latihan IPS hari ini ya. Nah, latihan IPS hari ini adalah latihan keterampilan praktek menganalisa masalah sosial yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah menganalisa penyebab dari masalah sosial yang nanti akan Bapak berikan dan hal yang bisa kita lakukan ya terhadap masalah sosial itu, atau solusinya, begitu ya. Nah, kalian bisa cari referensi untuk menjawabnya ya, untuk menganalisanya ya, di buku paket dan LKS kalian. Jangan takut salah karena ini beda dengan soal yang biasanya ya. Kalau soal yang biasanya kan mungkin jawabannya cuma satu. Ini jawabannya bisa bermacam-macam. Penyebabnya bisa jadi tidak hanya satu. Begitu ya. Tapi silahkan tulis salah satunya saja. Jadi kalian lihat dulu masalahnya apa, analisa kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Lalu tuliskan di dalam tabel yang nanti akan Bapak berikan di grup kelas. Begitu ya. Nah, kalau misalnya kalian kurang paham, Bapak sarankan kalian untuk membaca buku paket dan LKS mengenai permasalahan sosial di sekitar kita. Nanti akan Bapak berikan nomor halamannya ya, supaya kalian bisa baca-baca lagi. Begitu ya. Baik. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk tanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.